Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ramdhani Abdul Hafiz SHMH. Perkenalkan, nama saya Musyarifatul Adian. Hukum adalah pilar penting dalam masyarakat untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian. Tapi, dari mana datangnya hukum itu? Inilah yang kita bahas, yaitu sumber-sumber hukum. Apa itu sumber hukum? Secara sederhana, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan mengikat dan wajib ditaati. Ibarat sungai, sumber hukum adalah mata airnya. Sumber hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu faktor-faktor yang menentukan isi atau substansi dari suatu peraturan hukum. Ini lebih ke arah nilai-nilai, kebutuhan masyarakat, atau peristiwa sejarah. Contohnya, pandangan agama, moral, kondisi ekonomi, dan sejarah. Sulit untuk didefinisikan secara konkret karena sifatnya abstrak. Yang kedua, sumber hukum formal, yaitu bentuk-bentuk atau tempat di mana kita bisa menemukan aturan hukum yang berlaku. Ini lebih konkret dan bisa kita lihat atau baca. Ini akan kita fokuskan lebih dalam. Yang pertama, peraturan perundang-undangan. Ini adalah sumber hukum utama di banyak negara, termasuk di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan disahkan oleh lembaga yang berwenang, misalnya seperti DPR bersama Presiden. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sifatnya tertulis, sistematis, dan memiliki hierarki atau tingkatan. Poin penting dari peraturan perundang-undangan, setiap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan yaitu tindakan atau perilaku masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus, diulang-ulang, dan diterima sebagai suatu kewajiban hukum. Masyarakat merasa terikat dan mematuhinya. Contohnya seperti hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Secara sederhananya, praktik jual beli di pasar tradisional yang tidak tertulis tapi ditaati. Sifatnya tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penting kita ketahui, kebiasaan bisa menjadi hukum jika memenuhi syarat tertentu. Misalnya, adanya pengulangan dan penerimaan umum sebagai kewajiban. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi yaitu keputusan hukum hakim, keputusan hakim atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian diikuti atau dijadikan pedoman oleh hakim-hakim lain dalam kasus serupa. Contohnya seperti putusan Mahkamah Agung dalam kasus tertentu yang kemudian menjadi rujukan bagi pengadilan di bawahnya. Sifatnya tidak tertulis tetapi sangat berpengaruh dalam pengembangan hukum. Yang poin penting dari jurisprudensi itu menciptakan konsistensi dan kepastian hukum. Yang keempat, traktat atau perjanjian internasional. Yaitu perjanjian yang dibuat antar dua negara atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban mereka. Setelah diratifikasi, perjanjian ini bisa menjadi bagian dari hukum nasional. Contohnya seperti Konvensi Jenewa, perjanjian ekstradisi antar negara, dan perjanjian perdagangan. Sifatnya tertulis dan mengikat pihak-pihak yang menyepakatinya.
Penting kita ketahui, sumber hukum ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berlaku di dalam negeri, tapi juga dalam skala global. Yang kelima, doktrin. Doktrin yaitu pendapat para ahli hukum terkemuka atau sarjana hukum mengenai suatu masalah hukum. Meskipun tidak mengikat secara langsung, doktrin seringkali menjadi pertimbangan penting bagi pembentuk undang-undang, hakim, dan praktisi hukum. Contohnya, pendapat Profesor Hukum Tata Negara tentang tafsir pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar. Sifatnya tidak mengikat, namun memiliki bobot ilmiah dan akademis yang tinggi. Penting kita ketahui, doktrin membantu mengembangkan dan menafsirkan hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis dan tidak tertulis adalah dua jenis sumber hukum yang berbeda dalam sistem hukum. Hukum tertulis yaitu hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif atau pemerintah dalam bentuk tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan. Hukum tertulis memiliki kekuatan mengikat dan dapat diterapkan secara langsung dalam kasus-kasus hukum. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis, tetapi berdasarkan kebiasaan adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak tertulis dapat berupa hukum adat, hukum kebiasaan, atau hukum yang berkembang dalam masyarakat. Contoh hukum tidak tertulis seperti hukum adat, kebiasaan atau tradisi masyarakat, prinsip-prinsip keadilan yang umum berlaku. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, berbagai sumber hukum ini saling melengkapi dan membentuk kerangka hukum yang kompleks di suatu negara. Memahami sumber-sumber hukum membantu kita mengerti bagaimana hukum itu ada, bagaimana ia bekerja, dan bagaimana ia terus berkembang dengan baik. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih menghargai pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.